Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita mau meninggikan, memuliakan namanya. Saudara, kita mau menyanyikan satu lagu yang belakangan ini begitu memberkati saya. Lagu itu adalah Kaulah Harapan. Dan lirik lagu ini mengatakan, bukan dengan kekuatanku saudara, bukan dengan kekuatanku, tetapi hanya di dalam Tuhan saja terletak kekuatan kita. Seberapa kita mungkin merasakan lagu ini ya, maksudnya bukan berarti cuma waktu kita sedang dalam permasalahan saja kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika mungkin hidup kita baik-baik saja, apakah kita menaruh harapan itu di dalam diri kita atau di dalam Tuhan? Biarlah lagu ini menjadi reminder buat kita bahwa apapun musim hidup kita, terus kita akan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyanyikan lagu ini. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
benar Tuhan bahwa harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Karena Engkau setia Tuhan, ajar kami untuk kami ini juga setia Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Di apapun musim kehidupan kami Tuhan, mungkin kami sedang di bawah, mungkin kami sedang di atas, tapi biarlah kami ingat Tuhan untuk kami setia terhadap Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami ini menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan. Oh, ajar kami setia Tuhan, setia untuk menanti janji-Mu Tuhan, dan setia Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, we worship You oh God. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Biar sampai akhir kehidupan kami Tuhan, biar kami mendapatkan mahkota kehidupan Tuhan. Oh Tuhan, biar kami tetap setia Tuhan. Kami ingin setia Tuhan, terus melayani Engkau Tuhan.
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Katakan bersama-sama untuk kita mengatakan kepada Tuhan, ku tetap setia. Sekalipun jalan tidak mudah, tapi kita mau belajar sebagaimana Yesus yang setia sampai akhir. Demikian juga kita mau membalas cinta kasih Tuhan dengan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sebagaimana pujian ini Tuhan, kami ingin belajar untuk tetap setia melayani. Kesetiaan bukan berarti kami hanya bisa sekedar menyelesaikan sampai akhir. Tapi kesetiaan itu seperti yang Engkau Yesus telah tunjukkan kepada kami, di mana Engkau mengawali lahir di antara manusia dan Engkau mulai bertumbuh, dan bahkan sampai pada akhirnya Engkau menyerahkan nyawamu ya Tuhan. Kesetiaan berbicara bahwa kami semakin hari semakin memberikan yang terbaik. Itu kesetiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar bertahan, bukan hanya sekedar bertahan, mungkin seperti sepasang suami istri oleh karena agama mereka bertahan, tetapi untuk tidak bercerai. Tetapi sesungguhnya hubungan mereka sebenarnya hambar, hubungan mereka kehilangan api cinta. Kami tidak mau menjadi murid-murid-Mu yang seperti itu, di mana kami mungkin tidak pergi memeluk agama yang lain, tapi sebenarnya kami sudah kehilangan cinta kepada Engkau ya Yesus. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau diperhitungkan sebagai orang-orang yang setia sampai akhir, di mana kami makin lama makin dekat dengan Engkau. Cinta kami makin membara kepada Engkau, dan hidup kami ya Tuhan semakin serupa dengan Yesus ya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau berdoa untuk kami mendisiplin diri, menaklukkan daging, dan belajar untuk meyakinkan dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui setiap kehidupan kami, perkataan kami, dan sikap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau siap memberkati kami masing-masing. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Amelia dari Malang, dan beliau mengajar di STT
Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti Malang, dan beliau akan menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri dan kita sambut bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, naik tangga ternyata nggak mudah, apalagi tangga yang tinggi. Efek naik tangga bagi setiap orang tuh berbeda-beda. Bagi orang yang suka olahraga, naik tangga sesuatu yang mudah karena tidak akan merasa lelah. Sementara bagi orang yang tidak suka berolahraga, maka mereka akan sangat terengah-engah, mungkin saja kehabisan nafas, keringat dingin ketika mereka hendak naik tangga yang tinggi. Saudara-saudara, saya pernah naik tangga di Raja Ampat, tangga yang tinggi sekali, tempat di mana Pak Jokowi pernah pergi itu, saudara-saudara, sangat tinggi. Naik sampai di atas itu tangga 1000 katanya. Sampai di atas itu rasanya mau pingsan, saudara-saudara. Saya menemukan bahwa memang ada efek naik tangga yang berbeda bagi setiap orang. Nah, hal ini menjelaskan kepada kita apa yang pernah dikatakan oleh Vincent Lombardi, ya, atau Vincent Thomas Lombardi, seorang pelatih sepak bola Amerika. Dan baginya, yaitu bagi dia bahwa practice does not make perfect. Latihan saja tidak membuat orang menjadi sempurna, tetapi cara melakukan latihan yang perfect itulah yang akan membuat latihan itu menjadi sangat berarti. Karena itu saudara-saudara, maka jangan hanya sekedar berlatih untuk mencapai sesuatu yang baik, tetapi berlatihlah sampai saudara tidak bisa melakukan sesuatu yang salah. Itu artinya bahwa kita perlu melakukan sebuah pengulangan. Di dalam tulisannya, Martha Graham mengatakan begini, practice means to perform over and over again, and in the face of all obstacle, some act of vision, of faith, of desire. Practice is a means of inflicting the perfection desire. Praktis itu atau latihan itu membuat seseorang itu menjadi semakin lebih baik karena terjadi pengulangan, sehingga ketika menghadapi sebuah tantangan, orang akan mengarah kepada visi, tidak berhenti kepada tantangan yang ada itu, tetapi dengan arah iman, pandangan, kerinduan yang sangat dalam. Latihan-latihan praktis itu akan memikat hati mereka sedemikian rupa sehingga itu membuat mereka menjadi perfect, menjadi sempurna. Karena semua pelatihan atau latihan yang baik itu mempunyai potensial, karena ada experience, dia membuat pengetahuan bertambah, performa seseorang menjadi baik, mengembangkan seseorang melalui pengalaman-pengalaman itu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan Kristen, kehidupan kesalehan Kristen, Alkitab menyebutkan bahwa itu tidak semata-mata karya manusia. Kalau melalui latihan-latihan badani, latihan seorang atlet yang dilakukan terus-menerus akan membantunya untuk menjadi perfect, menjadi seorang atlet yang berprestasi. Maka dalam kehidupan kesalehan Kristen itu bukan semata-mata dari diri kita, melainkan kitab suci mengajarkan itu adalah karya roh. Kalau saya ibaratkan dengan sebuah kursi berkaki 3, maka di bagian atasnya itu adalah bagian yang kuat yang menjadi penopang utama adalah karya roh, lalu bagian 3 kaki yang lain yang menopangnya adalah menerapkan latihan, praktis ya, spiritualitas, latihan rohani, lalu komunitas juga ikut menopangnya dan pembaharuan yang terus-menerus
di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itulah yang kemudian akan membantu kita secara rohani dalam pelatihan rohani kita untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Saudara-saudara, mengapa Roh Kudus? Saudara sedang belajar di gereja mengenai bagaimana Roh Allah membantu kita untuk produce buah kehidupan rohani. Nah, ketahuilah bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang percaya yang diberikan oleh Yesus di dalam peristiwa Pentakosta untuk menggenapi apa yang terjadi atau apa yang dinubuatkan oleh Yoel pasal yang kedua itu 8-29 diberikan kepada orang percaya dalam peristiwa di loteng Yerusalem itu. Tujuannya adalah memberi keseimbangan. Karya Roh itu memberikan keseimbangan. Dia tidak hanya memberi karunia-karunia atau karismata bagi orang percaya, memberi kita orang-orang yang dapat bersaksi, punya karunia rohani, bisa pelayanan dan lain sebagainya. Tapi juga pada saat yang sama, Roh Kudus itu membantu orang-orang percaya untuk kemudian memiliki karakter. Nah, makanya saudara-saudara lihat bahwa karakter itu menjadi penting. Jemaat di Korintus adalah salah satu contoh mereka punya karunia rohani. Paulus bilang, kalian adalah jemaat yang pneumatikoi, tapi kalian jemaat yang punya karunia-karunia yang sangat besar, banyak, tetapi secara karakter kalian bermasalah. Nah, itu sebabnya kan saudara di gereja belajar mengenai buah roh sebagai hasil dari pekerjaan Roh yang memenuhi kehidupan saudara. Dan saudara sedang belajar mengenai radical joy. Nah, untuk itulah maka saudara-saudara hari ini saya hendak membawa pemikiran saudara kepada bagian di mana saudara akan train yourself to be godly. Untuk mendapatkan radical joy itu maka saudara mesti train, saudara mesti melatih, saudara mesti budayakan, biasakan, mengamalkan, mengerjakan secara serius seperti seorang yang saya sebutkan tadi di awal. Kalau naik tangga akan ada efeknya kalau dia berlatih dengan baik, dia biasa olahraga, dia train dirinya dengan terus menerus berolahraga, maka dia tidak akan kesusahan. Karena itu saudara-saudara supaya kita bisa Roh Allah bisa memproduce radical joy dalam hidup kita, maka kali ini pilihannya menurut firman Allah yang akan kita pelajari dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8 adalah saudara harus train yourself to be godly. Saudara harus mulai melatih diri saudara di dalam kesalehan Kristen. 1 Timotius 4 ayat 8 Paulus mengajarkan itu. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah di situ, kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji bukan saja untuk hidup sekarang, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Artinya bahwa saudara-saudara, kita untuk menghasilkan radical joy, saudara harus mulai melatih. Karena radical joy itu adalah diproduksi oleh Roh Kudus, dan saudara harus kerjasama dengan Roh Allah itu untuk terus-menerus melatih diri saudara. Paulus menggunakan kata melatih, ya, kata gymnast, ya, sebuah kata yang kemudian diadopsi menjadi kata gym, ya, tempat pelatihan fisik yang berhubungan untuk membuat simetris antara bentuk otot dan tubuh seseorang. Paulus juga menggunakan kata perintah aktif di situ di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Dia mengatakan sebuah perintah aktif untuk seseorang mendisiplin diri, ibarat seorang atlet yang terus-menerus akan melatih dirinya, selain mereka juga akan menjaga asupan makanannya dan juga istirahat yang cukup. Lalu Paulus bilang yang harus dilakukan, latihan itu, praktisnya itu ya dilakukan secara disiplin, itu terkait dengan ibadah, bukan badaniah.
Kata ibadah yang dipakai, dia tidak biasanya dia menggunakan kata proskuneo yang terkait dengan kebaktian. Tapi di ayat ini Paulus tidak menggunakannya untuk kegiatan liturgis, melainkan sebuah kata Yunani yang lain, yaitu eusobia, yang berarti kesalehan, sebuah kehidupan yang saleh. Dan kesalehan itu ditunjukkan dengan ketaatan kepada Injil kasih karunia di dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, ajakan untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang memiliki kebugaran rohani, tidak kemudian hari ini baik kekristenannya, besok menderita, supaya radical joy itu akan produce terus menerus dalam hidup kita, maka saudara harus train yourself to be godly. Apa itu saudara? Latih dirimu beribadah kepada Allah. Artinya saudara perlu mengamalkan kesalehan hidupmu. Dan itu ditunjukkan dengan ketaatan yang mutlak. Kepada apa? Kepada Injil kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan ini harus dilakukan dalam seluruh bidang kehidupan. Sebab Paulus memberitahu dua alasan tadi, bahwa dia berguna dalam segala hal, sementara latihan badan itu terbatas. Dan yang kedua, bahwa ada janji bagi hidup kini dan hidup yang akan datang. Saudara-saudara, seperti tadi Vince Lombardi mengatakan, practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect. Artinya saudara-saudara, sesuai dengan firman Allah yang kita juga dengar hari ini, bukan saja sebuah latihan biasa, tapi latihan yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan pertanyaannya, how to make perfect your godly life, yang akan produce value yang luar biasa di dalam segala sesuatu itu, menurut kata Paulus. Untuk membantu saudara dan kita semua hari ini belajar firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, maka saya mau mengajak saudara dengan istilah BTW atau biasa disebut dengan BTW. Apa itu? B adalah based on biblical principles. Lalu T-nya adalah train your daily obedience according to the word of God in every part of your life. And W is wait is waiting for you. Ada upah yang menanti saudara. Nah, mari kita lihat B. Supaya saudara-saudara, latihan rohani yang kita lakukan, kehidupan rohani yang akan memproduksi radical joy itu nampak dalam hidup kita, maka yang pertama, menurut firman Allah, Paulus bicara kepada Timotius, seorang gembala muda yang ada di Efesus, anak rohaninya, dia mengatakan kepadanya sebagai seorang pemimpin rohani, Timotius yang bergumul dengan jemaat di Efesus, sebuah kota kedua terbesar pada zaman perjanjian baru untuk daerah Asia kecil pada masa itu, dia mengajaknya untuk based on biblical principle, berdasar kepada kitab suci, kepada ajaran yang sehat. Karena ayat 7 menyebutkan bahwa ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, ajaran yang salah. Saudara-saudara, ini sebuah dorongan untuk kita membangun imun yang sehat di dalam pengajaran rohani yang biblical, pengajaran rohani yang sehat yang berdasar kepada kitab suci. Sebuah kondisi di mana kita harus menghindari makanan-makanan rohani, makanan asupan rohani yang tidak higienis bagi kita. Paulus menyebutkan, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Sebaliknya, latihlah dirimu beribadah. Itu pesannya kepada Timotius. Sebagai pemimpin gembala muda yang ada di Efesus, dia mendorong Timotius untuk itu. Dorongan ini adalah dorongan yang penting.
Karena bagaimanapun saudara-saudara, dengan latar belakang pemikiran kata melatih itu ya, gym itu terkait dengan para atlet, Paulus sedang membicarakan seorang atlet yang sebenarnya secara profesional kalau dia mau menjadi baik, dia harus benar-benar melatih dirinya dengan baik. Selain itu, asupan gizinya, makanannya harus makanan yang cukup sehat, saudara-saudara. Karena seorang atlet profesional, dia akan dibayar dengan harga yang sangat tinggi untuk mencapai prestasinya, maka dia akan membayar seorang ahli gizi dengan harga yang mahal supaya dia mendapat masukan makanan yang benar untuk membantu kebugaran tubuhnya. Nah, Paulus menyadari juga bahwa di Efesus yang dilayani atau digembalakan oleh Timotius ada masalah di sana. Orang-orang percaya yang ada jemaat Efesus yang pernah dilayani oleh Paulus yang kini digembalakan oleh Timotius mengajarkan prinsip-prinsip metodologi, ya, mitos-mitos yang beredar luas yang kemudian dipercayai. Mereka melarang orang untuk menikah. Waduh, itu kalau sekarang saudara pasti nggak setuju ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah bentuk dualisme gnostis yang mempertahankan ajaran rohani, mengatakan yang rohani dengan materi itu beda. Jadi kursi itu lebih buruk daripada ide membuat kursi. Saudara-saudara, itu sebabnya mereka menganggap seks, nikah adalah dosa badani. Ajaran ini kemudian memberi pantangan kepada orang-orang yang ada pada jemaat yang pada waktu itu, sehingga mereka mau hidup selibat sebagai jalan hidup untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Paulus bilang enggak begitu, bukan begitu. Bukan begitu, justru kamu tidak boleh ikuti pengajaran-pengajaran yang buruk seperti itu. Paulus mengatakan kamu harus menghindari hal itu. Di Amplified Bible, kalau saudara lihat pasal 1 Timotius 4 ayat 7 menyebutkan begini, tolaklah dan hindari segala macam legenda-legenda, kisah-kisah yang bukan dari Tuhan, yang mencemari, perhatikan, yang bukan dari Tuhan, yang mencemari, yang tidak murni, dongeng-dongeng nenek moyang, metodologi-metodologi yang bodoh. Kamu harus ekspresikan ketidaksetujuanmu terhadap semua hal itu. Lalu latihlah dirimu untuk menjadi saleh dan jaga rohanimu tetap bugar, saudara-saudara. Jadi itulah yang harus kita lihat, based on biblical principle. Saudara-saudara, sekarang kita sedang hidup di dalam zaman di mana orang menyeleweng dari kebenaran firman Allah, ajaran-ajaran yang tidak benar. Sekarang kalau saudara lihat ya, mulai terkait dengan kehidupan seks itu ya, ada banyak hal yang tidak baik. Seks bebas dianggap sesuatu yang oke. Ada film, ada contoh-contoh bacaan dan lain sebagainya yang seolah-olah menunjukkan it's okay if you do that. Saya baru membaca bahwa sekarang ada gender yang dipakai itu non-binary. Nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak jelas. Dan itu sangat menyedihkan. Dan ada artis Amerika, artis Hollywood yang kemudian mengaku dirinya bahwa saya non-binary, nggak jelas, nggak laki, nggak perempuan. Terus apa? Padahal kitab suci di dalam Kejadian mengatakan Allah menciptakan hanya ada laki-laki dan perempuan, nggak ada di tengah-tengah, nggak jelas gitu. Alkitab bicara itu. Paulus juga sudah bicara jauh lebih banyak di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 yang kita kategorikan dengan perbuatan daging itu, saudara-saudara. Sesuatu yang saat ini mulai dipakai, diajarkan orang-orang secara menyeleweng. Ada perbuatan-perbuatan seks yang Paulus bicarakan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, yang sekarang dijadikan sesuatu yang primadona. Orang boleh melakukannya karena diekspos begitu rupa. Dulu tabu dibicarakan, sekarang menjadi primadona. Paulus juga bicara mengenai perbuatan agamawi, penyembahan berhala, sihir, perbuatan-perbuatan terkait dengan orang lain yang tidak benar, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh,
gelisah, kedengkian, lalu perbuatan sembrono, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sekarang ini hal-hal itu menjadi nyata. Dan itu seperti dibombardir di pikiran kita. Everything okay. Tidak, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang di dalam pekerjaan roh akan menghasilkan radikal joy dalam hidup saudara. Sukacita saudara yang radikal itu harus dilatih dengan asupan pengajaran rohani yang sehat. Katakan amin. Dan berikutnya, T, train your daily obedience. Latih terus menerus supaya latihan rohani saudara menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka saudara harus train your daily obedience. Mulai latih terus menerus ketaatan saudara. Ketaatan sehari-hari saudara sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang saudara ketahui. Yang benar itu di dalam seluruh bagian hidup saudara. Bukan hanya satu bagian, tapi seluruh bagian hidup saudara. Heman Rickover mengatakan, good ideas are not adopted automatically. They must be driven into practice with courage, patience. Ide yang baik tidak bisa diadopsi secara langsung begitu saja. Saudara harus memasukkannya di dalam latihan-latihan yang terus-menerus dengan kesabaran yang luar biasa. Penting sekali saudara melatih ketaatan saudara terus-menerus supaya itu menjadi kebiasaan. Aristoteles mengatakan itu. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Terus menerus latih ketaatan saudara. Dengar apa yang Tuhan bicarakan. Punya persetujuan pribadi dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menuntun saudara. Menjadi penuntun kehidupan saudara sehari-hari. Paulus kemudian mengatakan kepada anak rohaninya. Kamu harus punya spiritual training. Karena itu besar sekali gunanya. Harus latih itu dalam segala bidang kehidupan. Paulus bicara kepada Timotius yang muda. Demikian juga firman Allah ini bagi kita semua. Saudara-saudara, firman Allah itu mau mengajak kita. Sebagaimana Paulus mengajak Timotius. Supaya saudara-saudara melatih diri saudara. Demikian rupa Paulus mengatakan kepada Timotius untuk tetap memberitakan firman tanpa malu. Mengajarkan dia di ayat-ayat selanjutnya. Di dalam pasal 4 ayat 11 sampai 15 menjadi teladan walaupun masih muda, keteladanan di dalam bidang kehidupan yang luas, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Nah, kalau saudara bisa melakukan itu, nggak ada yang menentang itu. Hati saudara tidak akan tertuduh, saudara akan merasa free. Saudara bilang, I'm a God, child of God. Saya enjoy my life karena Tuhan ada dalam saya. Hidup kita menjadi sangat bebas. Kita bisa menjadi teladan. Orang dapat melihat Kristus melalui kita. Walaupun kita masih muda. Saudara-saudara, hal ini perlu saudara latih. Ketaatan terus-menerus. Jangan hanya pada waktu saudara bersama-sama dengan komunitas orang percaya. Waktu saudara bisa kumpul bersama-sama. Tapi waktu saudara ada di rumah setiap hari. Di tempat pekerjaan saudara. Kepada bawahan saudara. Kepada pimpinan saudara. Kepada orang tua saudara. Kepada orang yang lebih rendah dari saudara. Kepada siapapun. Mulai latihlah ketaatan saudara. Latih ketaatan saudara kepada Injil Yesus Kristus. Tiap pagi saudara bangun, baca kitab suci. Minta kepada Tuhan untuk mengarahkan saudara. Menolong saudara supaya sukacita saudara bukan terjadi karena apa yang dari luar. Tapi dari dalam diri saudara bahwa I'm a child of God. He calls me friend. Dia panggil aku sebagai teman. Ada sukacita Tuhan. Saya mau hidup bagi Tuhan. Saya mau menjadi orang yang terus menerus setia bagi. Kita telah belajar prinsip B based on biblical principle. T-nya tadi train your daily obedience according to the word of God in every part of your life. Sekarang kita akan melihat yang terakhir W atau W
Yang terakhir yaitu wait is waiting for you. Upah sedang menanti saudara. Kalau saudara berdasar pada firman Allah, saudara train your obedience, wait is waiting for you. Ada upah menanti saudara. Haleluya. Dan saudara bisa senang dengan itu karena Paulus mengatakan kemudian bahwa godly spiritual training is useful and have a value in everything and in every way, saudara-saudara. Rasul Paulus menyebutkan ada upah yang menanti bagi seorang atlet rohani yang terus-menerus based on biblical principle, yang train terus-menerus, yang melatih terus-menerus obedience-nya, ketaatannya kepada Tuhan. Dia akan berhasil bukan saja untuk hari ini, tapi firman Allah memberitahu untuk yang akan datang. Dan itu memberi perbedaan kita sebagai orang-orang yang ada dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena kita bukan saja hari ini enjoy, have a radical joy. Bukan saja hari ini, but one day. Satu hari ini bicara mengenai hal eskatologi. Ketika Kristus datang, we will enjoy with Him forever in eternal life, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, maka penting bagi kita untuk terus-menerus melatih diri kita untuk menjadi saleh. Dan waktu kita menjadi saleh ada upah menanti. Sebuah hidup yang diisi dengan kebiasaan kesalehan tadi secara teratur akan menjadikan seseorang menjadi kuat. Kuat menghadapi masalah kehidupan. Orang-orang itu tidak akan mudah goyah. Orang-orang itu akan diberikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ada rasa cukup dalam diri mereka. Satisfy yang dimunculkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 Paulus bicara itu. Ibadah yang cukup, kesalehan yang disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Saudara-saudara, kita akan menikmati radical joy. Amsal 14 ayat 23 menyebutkan, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Paulus juga di bagian lain dari 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, perhatikan, persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya yang kita lakukan akan selalu mendapat keuntungan kalau itu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang punya obedience kepada Tuhan yang based on biblical principles dalam hidup kita. Maka saudara akan lihat bahwa Tuhan akan mengatakan jeripayamu tidak sia-sia. Bagian lain di dalam Injil Matius juga mengatakan akan waktunya saudara akan ketemu dengan Tuhan. Dan dia mengatakan sabaslah hai hambaku yang setia. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati kita. Ada berkat yang besar, saudara-saudara. Saya belajar dalam hidup saya untuk bergantung kepada sukacita yang dari Tuhan. Tuhan mengajarkan saya. Ada beberapa waktu yang lalu ada problem, ada masalah, relasi yang kurang nyaman dengan seseorang. Tetapi kemudian saya belajar. Tuhan bicara buat saya secara pribadi, lalu kemudian diteguhkan oleh seorang saudara seperjalanan, ya saya sebut saudara seperjalanan dalam Tuhan, yang mengatakan begini kepada saya, sudahlah Mel, ngapain kamu harus susah-susah dengan memberi perhatian terlalu banyak dan kamu akan kehilangan sukacita Tuhan. Ayo, tidak lagi hidup dengan cara itu. Berdiri atas firman Tuhan, belajar mengampuni, kemudian hidup sesuai dengan firman Allah. Terus latih dirimu. Setiap hari, saudara-saudara, kalau saya menjadi marah karena melihat perbuatan orang itu kepada saya selalu mengatakan, I'm a child of God. He calls me friend. Saya sukacita karena Tuhan ada dalam hidup saya. Bukan karena dia saya hidup, karena itu saya mau belajar untuk
menggembirakan hati saya, belajar untuk mengatakan saya milik Tuhan. Sumber berkat saya adalah dari Tuhan, sumber sukacita saya ada dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak saudara yang belajar radical joy, remember it, BTW. Base your biblical principle in every part of your life. Train your daily obedience according to the Word of God in every part of your life. And you see, wait is waiting for you. Ada hadiah menanti saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa bagi saudara-saudara saya. Saya minta kepada Engkau supaya hari ini oleh kekuatan Roh Kudus, Engkau akan menghidupkan firman di dalam hati kami masing-masing. Kami semua bergumul dengan kehidupan kami di dunia hari-hari ini. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang mungkin merampas sukacita kami, kami mau berdiri atas prinsip firman Allah bahwa sukacita kami dihasilkan oleh Tuhan. Karena itu kami mau hidup dengan melatih diri kami terus-menerus taat kepada firman Allah, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan pada saatnya kami tahu Tuhan mengupahi kami. Kalaupun tidak hari ini, satu hari nanti Tuhan menghadiahkan itu kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah pengharapan kami, sukacita kami. Tuhan memberkati tiap-tiap saudara kami. Haleluya. Saudara ambil waktu sejenak untuk tenang dan minta kepada Tuhan pimpinan rohnya untuk menghasilkan sukacita. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang Tuhan tegur di dalam diri saudara, yang menghilangkan sukacita saudara hari-hari ini, mulai sekarang latih diri saudara. Ambil prinsip, Tuhan, saya mau ikuti firman Allah. Saya tidak mau ikuti perasaan saya semata-mata. Saya mau ikuti prinsip firman Allah. Apa yang benar dari firman Allah, itu yang saya akan hidupi. Saya akan latih ketaatan saya terhadap firman itu. Karena saya tahu ada upaya. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya semua saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan hal-hal tertentu yang saat ini Tuhan sedang bicara dalam hati mereka, dalam nama Yesus mereka akan diberi kemenangan. Dalam nama Yesus mereka akan dijamah oleh Tuhan, diberi kemerdekaan oleh kekuatan Roh Kudus, dan memiliki komitmen dan mulai melatih diri untuk hidup menjadi orang yang saleh bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan menanggapi firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan menantang setiap kita untuk melatih tubuh ini, saudaraku. Kalau kita tanpa disuruh itu berusaha meningkatkan kehidupan yang baik di hadapan manusia, tapi pagi hari ini kita ditantang untuk meningkatkan latihan rohani kita dan menjadi berkenan di hadapan Allah. Karena respon Allah itu tidak langsung kita bisa rasakan seperti respon manusia. Kadang-kadang kita mengabaikannya. Tapi saya mau mengingatkan firman Tuhan kepada kita semuanya bahwa Roh Kudus datang untuk menginsyapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau kita ingin benar-benar bertumbuh, kita harus ingat dua hal yang lain, yaitu kita harus bertumbuh di dalam kebenaran, dan satu kali kita semua akan menghadapi penghakiman. Dan di sanalah keadilan Tuhan itu dinyatakan, semua terbuka. Dan mari kita pagi hari ini meresponi firman Tuhan dengan pujian ini yang menyatakan kesediaan untuk Tuhan. Kami adalah bejana-Mu, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kekuatan di jiwaku, mari Tuhan, Engkau sumber ketenangan di dalam batin kami. Haleluya. Hadirat-Mu menyembah-Mu. Mari kita merendah
merendahkan hati kita. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Dia layak menjadi tempat untuk kita berpaling, melihat hidup kita diubahkan menjadi seperti Dia. Oh, cahaya pagi. Katakan bersama-sama, mari kita katakan, oh haleluya. Yesus, Engkau dengar. Amin, amin, amin. Oh Yesus, kuatkan kami Tuhan. Ajar kami untuk mendisiplin, ajar kami untuk mengalahkan daging ini Tuhan, supaya roh kami, manusia batinia kami diperbarui dari sehari lepas sehari. Amin. Hanya di dalam-Mu bukan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, amin, bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan mengiringku. Engkau dengar Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi doa setiap kita. Apabila Tuhan hari ini datang untuk kali yang kedua, Engkau dan saya didapati setia. Dan bukan hanya sekedar setia bersama-sama, tetapi setia untuk terus upgrade, terus bertumbuh. Haleluya, berkenan kepadanya. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, amin, haleluya, amin, untuk memuliakan-Mu. Amin, haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyembah Dia. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau menyelidiki setiap kami. Engkau mengenal kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Engkau dengar Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu. Mari kita persembahkan. Tuhan, Engkau bentuk semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita taruh harapan kita. Harapan yang terbesar adalah kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Amin, haleluya. Jadikanku bencana-Mu. Katakan, jadikanku bencana. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, oh Yesus. Jadikan setiap anggota tubuh kami sebagai senjata kebenaran Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyadari, kami mau menyadari Tuhan, bahwa sebenarnya kami adalah manusia yang firman Tuhan katakan kemuliaan kami ini seperti bunga rumput yang sebentar berkembang dan sebentar layu. Tetapi seperti kata pemazmur, siapakah manusia ini sehingga Engkau memberikan kepadanya kemuliaan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan kami kesadaran kudus, kesadaran yang kudus di dalam hati kami, yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kami, bahwa tanpa kami berusaha dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami belajar mendisiplin, melatih secara rohani, maka sesungguhnya kami akan terus menjadi bayi rohani. Kami akan berlaku seperti kanak-kanak yang kami hanya suka dengan mainan-mainan, tetapi kami tidak suka ketika kami harus mendisiplin diri untuk kami belajar bertanggung jawab atas hidup ini, atas semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap kami, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, akan bertumbuh di dalam pengenalan Engkau, akan Engkau, baik secara intelektual, baik di dalam kehendak kami, di dalam perasaan kami, dan di dalam sikap-sikap kami Tuhan. Kami perlu belajar melatih Tuhan. Ketika kami melatih secara intelektual, kami bisa berkata-kata, kami bisa menjelaskan, tetapi kami harus bertanya, apakah perasaan kami, kehendak kami itu seturut seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk rendah hati ya Tuhan, karena kami perlu banyak belajar untuk mendisiplin diri. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, supaya setiap jemaat-Mu SAF menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Aku berdoa supaya sekalipun kami muda, tetapi kami tidak diremehkan oleh dunia ini, karena dunia mencicipi buah yang manis di dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan izinkan diangkat, diberi keberhasilan, ajar kami untuk tetap menjaga hati kami waspada, untuk tetap kami rendah hati ya Tuhan. Karena di dalam hati yang rendah saja, maka anugerah Tuhan itu mengalir, kuasa Tuhan itu mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Ame yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku, saya ingin sampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini. Mari kita saudara, pada hari Selasa ini adalah Selasa yang pertama. Kita akan ada bersama-sama di dalam Moment of Restoration. Kita terus berdoa saudaraku, karena Tuhan mengajarkan kita itu untuk berdoa. Kenapa saudaraku? Karena di dalam doalah pengandalan akan Tuhan itu nyata. Karena berdoa itu saudara perlu uang banyak. Nggak perlu uang banyak saudara-saudara. Perlu kita set a time. Kita memberikan waktu. Kita menyerahkan diri. Jadi saya melihat di dalam doa itu ada keadilan Tuhan. Baik yang miskin sampai yang paling kaya bisa memberikan dengan porsi yang sama, yaitu doa. Dan saya melihat doa ini adalah batu ujian buat kita semua. Untuk kita menyatakan diri kepada Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk mengandalkan Tuhan. Dengan
kita berdoa bersama-sama. Dan pada hari Kamis, saudaraku, akan ada komunitas tumbuh bersama. Dan puji Tuhan, kalau Kamis yang lalu sudah ada KTB onsite. Barat 1 melakukan onsite Kamis yang lalu di kabinet. Dan kita doakan untuk Kamis yang akan datang ini, untuk KTB-KTB yang lain, kemungkinan KTB Barat 2 akan onsite, saudaraku, puji Tuhan. Dan kalau ada KTB yang lain, kita terus doakan supaya Tuhan terus melindungi kita. Dan kita terus pada waktu yang sama waspada, tapi pada saat yang sama kita juga membuka hati bahwa face to face, perjumpaan muka dengan muka, itu adalah perjumpaan kebutuhan juga, di mana kita saling menguatkan dan mendemonstrasikan cinta kasih kita kepada saudara seiman. Jadi kita harus doakan supaya Tuhan tolong melindungi kita semuanya. Demikian juga pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selama bulan Mei ini engkau belajar bertumbuh, mengenal Tuhan, engkau belajar bersuka cita di dalam segala keadaan, menerapkan firman Tuhan, dan engkau belajar setia memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui persepuluhan, persembahan misi, atau korban-korban persembahan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk saudara yang sudah terlibat di dalam Love 5.2. Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan, tidak akan pernah sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan silakan saudara memberikan korban persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan misi di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati usaha saudara, dan saya percaya apapun yang kita kerjakan dengan setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Saya minta tolong untuk leading bisa menutup di dalam doa, dan nanti kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami lagi pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan firman ini bukan hanya kami terima saja ya Bapa, tapi kami boleh aplikasikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Amin. Dan kiranya firman ini terus bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Dan kami boleh terus diubahkan ya Bapa melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Dan firman-Mu benar-benar hidup di dalam diri kami ya Amin. Bapa. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk Yes. segala yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami Haleluya. menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi setiap hari kami ya Bapa, dan juga kiranya Tuhan Roh Kudus dalam hidup dalam diri kami ya Tuhan, boleh terus bekerja ya Bapa. Hanya di Haleluya. dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ya Bapa. Haleluya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya untuk memberi engkau kasih karunia, memberi engkau kekuatan yang baru, dan menolong engkau untuk terus mengalami kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan adalah ketika setiap hari engkau belajar menaklukkan daging ini dan belajar untuk memperbarui manusia batiniahmu, untuk di dalam karakter, dalam keputusan, di dalam pikiran perasaan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sehingga oleh karenanya dunia diyakinkan oleh kehadiranmu. Dimanapun saja engkau berada, engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Sehingga Tuhan melalui hidupmu akan dipermuliakan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala jerih lelahmu, dan diberkatilah juga rancangan-rancanganmu, diberkatilah hubunganmu, bahkan diberkatilah setiap pergumulan yang kau bawa kepada Tuhan. Karena percayalah, Dia kota perlindunganmu, Dia tempat yang paling aman, dan Dia adalah sumber jawaban yang terbaik bagi setiap engkau dan saya. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya
mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput setiap kita, orang-orang yang setia, dan didapati Tuhan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini, dan God bless you all. Haleluya.